Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berpresentasi. Saya Wawan Setiawan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang diambil oleh Pak Harfan. Dalam presentasi saya, insya Allah saya akan berpresentasi terkait materi analisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Analisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Baik, selanjutnya langsung masuk ke dalam materi tentang analisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Dikatakan analisis data penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif itu adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori. Kemudian untuk proses analisis data kualitatif itu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Jadi sebelum memasuki lapangan, analisis data kualitatif itu sudah disiapkan. Terus kemudian selama berada di lapangan dapat diperoleh data penelitian kualitatif itu saat berada di lapangan. Terus kemudian saat selesai dari lapangan atau saat penelitian usai itu bisa diperoleh data melalui setelah penelitian. Kemudian aktivitas analisis data. Untuk aktivitas analisis data itu ada 3. Yang pertama data reduction, yang kedua data display, dan yang ketiga conclusion verification. Untuk yang pertama terkait dengan reduksi data itu merupakan berpikir sensitif. Seseorang yang cerdas, yang banyak pengalaman, banyak wawasan, banyak sekali penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga memiliki wawasan pengetahuan yang sangat banyak. Terus kemudian bagi peneliti yang baru dalam melakukan reduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli atau yang sekiranya sudah pernah melakukan sebuah penelitian, itu juga bisa dimintai data. Terus kemudian bisa melalui diskusi itu, kemudian para peneliti akan mengembangkan sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang sangat signifikan. Baik, untuk setelah reduksi data, yang kedua teknis aktivitas analisis data itu terkait dengan penyajian data. Untuk penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie-chart, histogram, dan sejenisnya. Sekaligus juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, vokal, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, sehingga memudahkan seorang peneliti dalam melakukan penelitian.
berdasarkan apa yang telah Untuk yang selanjutnya, conclusion verification atau yang disebut dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi, itu adalah sebuah kesimpulan awal yang masih bersifat sementara jika tidak didukung data yang valid. Tetapi apabila didukung dengan data yang valid, merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Karena memang untuk analisis data penelitian kualitatif ini ada 3 tahap jika akan melakukan sebuah penelitian. Jadi awal mula sebelum melakukan penelitian, terus kemudian ketika atau berada dalam sebuah penelitian, atau setelah selesai melakukan penelitian, data tersebut dapat diperoleh dan bisa dikembangkan sesuai dengan peneliti. Atau setelah selesai melakukan penelitian, data tersebut dapat diperoleh dan bisa dikembangkan sesuai dengan peneliti. Baik, mungkin itu secuil materi terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Apabila ada kurangnya, mungkin sangat banyak kurangnya, jadi mohon masukan yang saya harapkan, terutama di situ kita bisa diskusi bareng, memahami materi tentang analisis data penelitian kualitatif, agar ilmu kita semakin bertambah, pengetahuan kita juga semakin bertambah. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Dan sekian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.